Oke, halo semuanya. Di sini kami akan memaparkan proyek dari tugas besar mata kuliah Machine Learning dan AI, di mana proyek kami memiliki judul Machine Learning Approach to NDC 7790 Membership Definition. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, apa sih yang menjadi objek dari proyek ini? Di sini kita menggunakan objek gugus bintang. Gugus bintang sendiri itu ialah suatu kelompok bintang, di mana mereka dari lahir pun secara bersama-sama dan selama di alam semestanya, selama di alam semesta pun mereka hidup secara berdampingan karena terikat oleh gravitasi. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman lihat di citra ini, banyak sekali bintang-bintang di langit dan kita sulit menentukan kira-kira bintang mana saja yang menjadi gugus bintang dari gugus bintang tertentu gitu. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini, ada dua gugus bintang yang terlihat, ada di pojok sini dan pojok sini. Namun bagaimana cara kita menentukan yang mana yang termasuk anggotanya dan mana yang termasuk bintang latar belakang? Nah, astronom zaman dahulu melakukan penentuan anggota tersebut secara manual dengan menghitung dari jaraknya berapa, kemudian koordinatnya berapa, hingga gerak diri bintang-bintang itu gitu. Tapi karena menggunakan metode tradisional seperti itu membutuhkan waktu yang lama dan tenaga yang cukup banyak dari manusia dan akan menyebabkan human error juga. Tentunya dengan majunya teknologi sekarang kita perlu untuk melakukan pendekatan yang lebih efisien, yaitu dengan machine learning. Nah, di sini di proyek ini kita menggunakan 4 metode machine learning untuk menentukan anggota gugus bintang. Bisa dilihat di sini ada support vector machine learning, random forest, K-means, dan SDB scan, di mana untuk machine learning yang supervised, kita kita apply di super vector machine learning, vector support vector machine dan random forest. Dan untuk yang unsupervised itu di K-means dan SDB scan. Oke, jadi bagaimana sih kita mendapatkan data gugus bintang yang ingin kita cari gitu, anggotanya. Nah, kita menggunakan data dari gaya data rilis 3 yang kita akses melalui Topcat. Nah, data dari gaya DR3 ini, dia itu melakukan scanning terhadap seluruh langit, sehingga bintang-bintang latar belakang akan ikut di area langit di mana gugus bintang tersebut berada, sehingga data ini menjadi data yang cocok untuk kita gunakan dalam mencari nih atau mengklasifikasi dan clustering bagaimana di mana sih NGC 7790-nya itu dan bintangnya yang mana-mana aja. Nah, ada parameter-parameter yang penting nih untuk masing-masing hal yang ingin kita lakukan. Yang pertama itu ada di clusteringnya itu, atau kita menentukan bintang mana aja sih yang merupakan bagian dari gugus tersebut gitu. Nah, yang pertama ada RA, lalu deklinasi, parallaks, dan proper motion-nya. Nah, kelima parameter ini penting dalam menentukan apakah mereka gugus bintang, karena dari parameter ini kita bisa lihat apakah mereka itu kira-kira bergerak bersama kemana gitu. Dan kalau misalnya bintang di dalam suatu gugus, karena mereka terikat secara gravitasi, kalau misalnya kita melihat bintang-bintang yang emang geraknya bareng gitu ke arah yang sama dan jaraknya mirip-mirip, kita bisa hipotesiskan gitu kayak, oh mereka jangan-jangan berada di gugus bintang yang sama seperti itu. Nah, lalu lanjut untuk klasifikasi. Nah, dari bintang yang sudah ditentukan, anggota gugus atau bukan, kita bisa nih melakukan klasifikasi apakah bintang tersebut merupakan bagian dari anggota bintang kelas mana dan kelas luminositas yang mana gitu. Nah, parameter yang penting dalam penentuannya itu adalah dari metalisitasnya, kecerangan bintangnya, serta temperaturnya. Ketiga hal ini merupakan bagian yang penting dan menjadi acuan dalam para astronom menentukan klasifikasi stellar dan luminositas bintang. Setelah itu kita masuk ke supervised learning dulu, yang dimana supervised learning ini butuh data yang berlabel. Jadi, kami mengambil data training dari hasil penelitian ini. Dan salah satu hasil penelitiannya itu, yaitu cluster UBC 403.
yang sudah memiliki probabilitas anggotanya. Lalu, untuk mencari tahu nilai batas di mana probabilitas suatu bintang itu anggota klaster, kita dapat memplot distribusi probabilitas dan menggunakan KDE untuk menentukan titik terendah dari kurva KDE-nya yang memisahkan antara field star dan anggota klaster. Di sini kami mendapatkan bahwa KDE minimumnya itu sebesar 0,741. 0,741. Next. Nah, berikut adalah hasil clustering yang telah kami lakukan. Yang pertama ada support vector mesin, yang di mana kami menggunakan kernel RBF karena data ini tidak bisa dipisahkan secara linear. Jadi data ini tuh non-linear, sehingga kami menggunakan data RBF untuk memisahkannya. Lalu didapat di sini di sebelah kiri confusion matrixnya seperti ini, dan hasil clusteringnya di sebelah kanan seperti ini. Next. Nah, untuk random forestnya sendiri, kami menggunakan 3000 decision tree ya. Jadi N estimator itu sebesar 3000 dan didapatkan hasil confusion matrix sebagai berikut di sebelah kiri dan hasil clusteringnya itu di sebelah kanan sebagai berikut. Next. Nah, setelah kedua kedua model tadi dievaluasi dan dibuat classification reportnya, di sini kita dapat melihat bahwa SPM itu lebih baik sedikit daripada random forest. Bisa dilihat di sini untuk SPM sendiri akurasinya itu sebesar 0,87, sedangkan random forest itu hanya sebesar 0,85. Yang ini menandakan bahwa SPM itu lebih baik daripada random forest. Baik, untuk metode selanjutnya adalah K-means, di mana di sini kami menggunakan nilai K sama dengan 3, di mana nilai 3 ini mewakili yang pertama NGC 790-nya itu sendiri, kemudian ada suatu cluster di dekat NGC 790 yaitu NGC 7788, dan satunya lagi adalah untuk mewakili si bintang latar belakangnya gitu. Jadi di sini hasil plotnya untuk yang dua dimensi dapat dilihat ada suatu dua cluster yang berdampingan dan ada satu kelompok lagi itu adalah bintang latar belakangnya. Kemudian ini adalah plot untuk plot tiga dimensinya. Oke, selanjutnya HDB scan dengan metodenya kita mendapatkan hasil sebagai berikut. Bisa dilihat bahwa di grafiknya terdapat suatu kelompok bintang-bintang yang HDB scan cluster menjadi satu anggota gugus bintang. Bisa dilihat di yang berwarna merah. Nah, di sini mereka itu terletak di suatu koordinat RA dan deklinasi yang ternyata sesuai dengan sesuai dengan koordinat milik NGC 7790 yang didapat dari katalog astronomi gitu, sehingga kita bisa menyimpulkan juga bahwa klaster bintang anggota yang diberikan oleh HDB scan pada grafik ini merupakan anggota dari gugus bintang NGC 7790. Nah, setelah kita mendapatkan klaster klaster yang kita ingin cari, lalu kita bisa melakukan klasifikasi dari kelas bintang di sini. Jadi ada klasifikasi kelas luminositas dan kelas spektrum. Dan ternyata setelah dilihat di sini, untuk di plot yang di bagian kiri atas, itu kebanyakan bintang itu merupakan bintang kelas K atau kelas G. Jadi bintangnya itu warnanya merah atau oranye begitu mirip matahari. Nah, kalau untuk kelas luminositasnya sendiri, dia itu kebanyakan ada di kelas luminositas 1 atau bintang maharaksasa. Untuk klasifikasinya, kenapa kami menggunakan XGBoost? Karena eh, kebanyakan data yang kami dapatkan ini, kebanyakan data training itu, kebanyakan data trainingnya itu banyak yang nilainya tidak ada gitu. Nah, itu malah eh, tidak menjadi masalah bagi XGBoost. XGBoost sendiri itu kepanjangannya kan Extreme Gradient. Jadi dia itu mirip seperti Random Forest, tapi bedanya dia itu di boosting oleh gradiennya. Analoginya itu seperti
pohon selanjutnya akan berusaha memperbaiki kesalahan pohon sebelumnya begitu. Lanjut. Nah, untuk kesimpulannya, jadi kalau untuk clustering, overall HDB scan itu yang paling bagus ya, karena akhirnya bisa mendapatkan hasil yang reliable gitu terhadap data yang memang sebenarnya. Lalu untuk klasifikasi dari kelas spektrum dan luminositas, XGBoost itu sudah terbukti memiliki performa yang sangat baik begitu, walaupun datanya itu tidak selengkap apa yang bisa kita harapkan begitu. Tapi itu tidak menutup kemungkinan kalau misalkan penelitian selanjutnya, kalau misalkan ingin mengembangkan dari sini, disarankan untuk berusaha memperbaiki apa yang XGBoost tadi itu hadapi, yaitu data yang hilang. Mungkin bisa menggunakan inputer terlebih dahulu sebelum menerapkan XGBoost. Lanjut. Ya, mungkin segitu saja untuk teman-teman yang kira-kiranya nanti tertarik dengan proyek kami. Teman-teman bisa melihat dokumentasi codingan maupun dokumentasi artikel detail dari proyek kami di Medium. Untuk linknya akan kami sertakan di kolom deskripsi. Jangan lupa dilihat ya.